Jumpa lagi di TV. Iya, kamera mirrorless modern ini bentuknya mirip seperti kamera profesional tapi ukurannya mini ya. Atau bahkan seperti DSLR profesional tapi ukurannya mini. Mounting lensanya sama dengan Canon yang seri R, tapi sensornya ini pakai yang APS-C yang tetap jauh lebih besar dibandingkan sensor smartphone. Meskipun memang tidak sebesar sensornya full frame yang di R8 yang kita pernah uji kemarin ya. Autofocus satu ini pakai dual pixel CMOS AF2 yang terkenal akurat dan cepat. Nah, di sini kami melihat bahwa Canon itu berusaha menyediakan banyak fitur auto yang memudahkan pengguna dalam pemakaian sehari-hari, baik untuk rekaman video maupun untuk foto. Sekilas, EOS R50 ini tampak dihadirkan untuk konten kreator mulai dari level pemula sampai ke level lanjutan. Jadi, kalau kalian memang mencari kamera untuk mengawali karir jadi kreator, atau sekedar cari kamera yang mungil tapi serba bisa dan mudah untuk digunakan, simak review ini baik-baik. Ya, Canon EOS R50. Kamera mirrorless berukuran mungil ini ditujukan untuk pengguna mulai dari pemula sampai yang advance juga bisa. Jadi fitur manualnya cukup lengkap, tapi Canon menyediakan beberapa kemudahan spesial untuk para pemula. Harga kamera ini bervariasi tergantung kelengkapan yang dibeli ya, mulai dari 11 juta untuk body only, dan ada paket dengan dua lensa dan aksesoris baru yang bisa mencapai 17 jutaan juga. Memang mungkin bukan yang paling murah, tapi dia siap mengantar penggunanya dari level pemula sampai ke level yang mahir ya. Nah, kalau bicara lensa, selain lensa khusus untuk EOS R series, kita bisa menggunakan lensa seri EF dan EFS yang terdahulu, tentunya dengan menggunakan adapter. Nah, yang ini nih adapter resmi dari Canon ya. Jadi fungsinya bisa berjalan normal. Ini membuat opsi pilihan lensa untuk si R50 jadi sangat banyak. Oke, sekarang mari kita mulai bahas spesifikasinya. EOS R50 adalah kamera mirrorless dengan mounting lensa Canon RF atau tepatnya RFS ya. Sensornya adalah sensor APS-C. Perekaman maksimumnya di 6000 x 4000 pixel. Jadi ini adalah CMOS sensor 24,2 megapiksel. Ingat, ini adalah sensor APS-C ya. Jadi untuk menyamakan sudut pandang lensa dengan yang berukuran full frame sensornya harus dikalikan 1,6 kali ya. Untuk lensa 50 mm di sini itu akan jadi seperti lensa 80 mm, agak ngezoom in gitu jadinya. Hal ini sebetulnya akan sangat membantu untuk yang mencari lensa tele, karena lensa 150 mm akan jadi seperti lensa 240 mm. Prosesor pengolahan gambar R50 ini menggunakan DJI X, jadi samalah dengan kakak-kakaknya, kekinian. Perekaman videonya mencapai 4K 30 fps dan ini bisa diperoleh tanpa cropping sama sekali. Dan uniknya lagi, 4K 30 di sini diperoleh dengan cara oversampling dari 6K, ya dari 6K, jadi kualitasnya tinggi. R50 juga punya kemampuan slow motion, ganti setting ke high frame rate dan kita bisa memperoleh video 1920 x 1080 atau biasa disebut 1080p 120 fps. Untuk autofocus, yang satu ini punya 651 autofocus point. Untuk shutter, R50 juga mumpuni ya. Minimum shutternya itu sampai 30 detik atau ya bisa bulb juga ya. Maksimumnya ada di 1/4000 detik. Untuk electronic shutter, dia bisa mencapai 1/8000 detik. Untuk continuous drive, dia bisa 12 frame per second. Tapi kalau pakai electronic shutter, bisa sampai 15 frame per second. Nah, di sini ada pilihan untuk electronic first curtain atau electronic shutter. Saran kami sih pakai yang electronic first curtain untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, untuk metering mode jelas lengkap di sini. Mau pakai spot bisa, mau evaluatif bisa, banyaklah tergantung kebutuhan aja. Nah, untuk foto ISO-nya itu 200 sampai 32.000. Dengan expansion ISO-nya jadi 100 sampai 51.200. Untuk rekaman video ISO-nya 200 sampai 12.800. Dengan expansion bisa jadi 100 sampai 25.600. Di mode HDR PQ Movies dia bisa dari 100 sampai 12.800 dan di sini kita bisa ngatur shutter dan aperture dengan incremental 1/3 stop. Cukup detail ya. Jadi presisi lah untuk pengaturannya. Untuk desain ini mirip dengan EOS zaman mounting EFS ya. Bobotnya ini ringan, 375 gram tanpa lensa. Ringan dan mungil. Lebarnya nggak jauh beda dari EOS M6 Mark II kami yang sudah mungil juga ya. Bedanya R50 ini punya viewfinder. Nah, kalau kita lihat dari atas nih, di sisi kiri ada lubang speaker nih. Di tengah ada hot shoe yang dilengkapi dengan konektor audio khusus. Ada multifunction shoe. Nah, multifunction shoe ini adalah pengembangan hot shoe dari Canon yang menambahkan pin konektor di bagian depan.
Pin konektor ini bekerja untuk masuk daya ke aksesoris terbaru Canon seperti mikrofon DME1D dan flash speedlight EL5. Dengan pin konektor ini memungkinkan aksesoris tanpa baterai dan LCD display seperti mikrofon ini dapat dipasangkan dan settingannya bisa kita akses dari menu kamera. Selain itu, untuk fungsi-fungsinya dan komunikasinya dengan aksesoris yang sudah multifunction, jelas ini kemampuannya meningkat sekali. Nah memang hot shoe-nya ini pakai bentuk yang baru, di mana R50 baru bisa menggunakan flash mode lama kalau sudah memakai aksesoris ADE1 adapter. Mungkin agak mengecewakan ya untuk sebagian pengguna yang udah lama berkecimpung di fotografi. Tapi kalau perspektifnya ini adalah kamera mungil ini mau dipakein flash besar, memang rasanya agak kurang pas ya, kekecilan juga, nggak seimbang aja jadinya. Lalu kalau untuk flash trigger, sepertinya para pemula di pembuatan konten video agak jarang pakai flash trigger ya. Kami sih bukan mau sok ngebelain ya, tapi sejak kami beralih ke format video, trigger untuk flash sama sekali belum pernah kami gunakan, udah bertahun-tahun. Ya kalau mau dipakai toh kan ada adapternya, kalau memang mau dipakai. Nah menariknya di kamera ini sudah ada flash terintegrasi, GN-nya 6, itu di ISO 100 dan satuannya meter ya. Untuk mengaktifkannya kita bisa mengangkat atau membuka saja si flash ini pakai tangan, nggak ada tombol khusus untuk membukanya. Dan flash ini bisa diatur dengan menu flash control, dengan ambience priority dan ada slow synchro. Ini membuat pemotretan di kondisi gelap akan terlihat lebih natural. Jadi flashnya lumayan advance. Oke, sekarang mari kita lihat lebih ke kanan. Ada mode dial yang klasik dengan semua mode yang udah ada sejak tahun 2000-an ya. Di sisi kanan dial ini ada switch on off. Di depannya ada tombol putar pengaturan bagian depan. Di antara mode dial dan tombol pengaturan tadi ada tombol untuk perekaman video. Di sisi kanan ada tombol ISO untuk pengaturan cepat. Dan terakhir di depan adalah tombol shutter untuk pemotretan. Sekarang mari kita lihat dari belakang. Di tengah atas ada EVF atau Electronic Viewfinder, yang di sisi bawahnya itu ada pengaturan diopter untuk kalian yang berkacamata. Slider ini nggak terasa senyaman kayak pengaturan pakai tombol putar sih sebetulnya, agak sedikit merepotkan. Nah, EVF ini adalah EVF 0,39 inci OLED, resolusinya 2,36 juta pixel, coveragenya 100%, magnification-nya ada di 0,59 kali. Ya masih lumayan nyaman lah untuk pemotretan. Nah sebelum kita bahas ke layar utamanya, kita lanjut dulu ke kanan. Di sisi tempat jempol kita beristirahat tuh terlihat ada tombol AE Lock dan ada tombol pengaturan titik fokus. Nah tekan ini dulu, lalu kita bisa mengarahkan titik fokus dengan D-pad yang tersedia. Sedikit berharap ada joystick sih di sini, tapi ya kalau terbiasa nggak ada masalah pakai D-pad ini ya. Nah sekarang kita beralih ke D-pad-nya. Di atasnya ini ada tombol info untuk menampilkan informasi yang kita butuhkan. Bisa dipilih mau sederhana atau mau lengkap. Lalu ada D-pad 4 arah dengan tombol di tengahnya yang secara umum adalah shortcut ke quick menu atau tombol Q. Di bawah kiri ini ada tombol preview dan di kanannya ada tombol menu. Tombol menu ini adalah gerbang menuju pengaturan beragam fitur dari si EOS R50. Oke, sekarang kita lihat layar besarnya. Ini adalah layar 3 inci dengan resolusi 1,62 juta pixel. Kecerahannya mantap nih, bisa diarahkan ke berbagai penjuru juga ya. Fleksibel yang satu ini ya. Layar touchscreen ini nyaman digunakan untuk cek kualitas foto dan navigasi. Pengoperasiannya juga sigap sekali, seperti pakai touchscreen di smartphone aja. Di sisi kanan kamera ini ada penutup karet. Di dalamnya itu ada konektor USB-C yang bisa untuk koneksi data dan bisa juga untuk ngecas kamera ini. Ya, ini adalah USB 2.0 ya. Dan yang ada di bawahnya ini adalah konektor micro HDMI untuk menampilkan display ke layar besar. Beralih ke sisi kiri, ini adalah port untuk mikrofon dengan jack 3,5 mm. Nah, sayangnya di sini emang nggak ada port untuk ngatur audio ya. Tapi di harga segini cukup wajar ya. Oke, sekarang mari kita lihat ke sisi bawahnya sekarang. Di sisi gripnya ini adalah tempat untuk baterai dan slot SD card. Spesifikasi tertinggi SD cardnya adalah UHS-1. Wajar ya, karena ini kamera sampai 4K 30 aja ya. Nah, untuk baterai dia pakai LPE17. Ini baterai yang kecil ya. Untungnya baterai tipe ini udah lama sekali digunakan oleh Canon, jadi ya mudah dan murah lah untuk memperolehnya ya. Jika kalian ingin pakai dummy baterai bisa nih, di sini kalian bisa buka flap ini dan pakai dummy baterai yang ada kabelnya nempel di samping. Beralih ke tengah, ini adalah lubang tripod dari metal yang posisinya tepat di tengah poros lensa. Oke, sekarang kita masuk ke penggunaan sehari-hari. Tentunya untuk kamera ini kami sesuaikan dengan peruntukannya ya. Bagi kami, EOS R50 dirancang untuk kreator pemula yang ingin meningkatkan kualitas konten, tetap produktif dan bisa mengembangkan skillnya. Ya, jadi kamera ini rasanya
ditanggapi dengan kurang pas kalau kita ambil perspektif dari yang sudah paham banget penggunaan kamera dan bahkan sudah punya banyak kamera yang lebih mumpuni ya. Oke, mari kita mulai aja ya. Untuk foto. Nah, untuk foto kamera ini saya rasa udah memuaskan. Autofokusnya sigap dan cepat sekali di sini. Hai, para pemula, kalian bisa pakai mode Scene Intelligent Auto atau menu hijau di dial ini. Creative Assist akan membantu kita milih apa hasil dikehendaki hanya melalui setting di layar sentuh aja. Nih, pengaturannya seperti ini. Mudah kan? Mudah banget nih ya. Nah, yang udah paham nggak usah nyombong, nggak usah sok menghakimi. Kamera ini ditujukan kepada pengguna pemula yang baru belajar sampai yang nanti akan jadi mahir. Tidak ada yang memalukan dengan pakai mode yang satu ini. Nah, bagi yang lebih paham, kalian bisa pindah ke mode P dan melakukan pengaturan kompensasi, ISO, hingga picture style. Saran saya berlatihlah dengan picture style ini supaya bisa dapat setting yang pas. Semua foto yang dihasilkan ini tidak membutuhkan editing nih ya, yang dari tadi ditampilkan. Ini langsung dari kameranya aja. Di sini kita bisa menetapkan proses warna, ketajaman, karakter foto sesuai preset. Uniknya, preset itu bisa kita edit juga supaya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kalau mau mode manual tentunya bisa juga, nggak ada masalah. Sesuaikan dengan kebutuhan dan pemahaman kalian terhadap aspek teknis dari fotografi aja ya. Yang jelas hasil foto sih aman semua. Detail bisa jauh lebih baik dibandingkan kalau pakai smartphone. Lihat nih, kita crop aja nih ya. Lalu cek detailnya. Mantap kan detail kayak gini? Ya, untuk kalian yang memotret dengan kamera ini manfaatkanlah viewfindernya. Selain memudahkan pemotretan di luar ruangan yang terang gitu ya, di bawah matahari, ini juga membuat kita mampu mengkomposisi dengan lebih baik. Oke, untuk kondisi gelap kami nggak nemu masalah juga ya. Autofocus tetap mantap, cepat, noise juga terjaga dengan baik dalam foto. Tapi emang sebaiknya nggak pakai ISO terlalu tinggi. Di sini ISO 6400 rasanya akan jadi ISO tertinggi yang rasanya masih mantap. Untuk ini rasanya solusinya ya adalah lensa yang lebih besar bukaannya. Personally kami lebih suka memadukan EOS R50 dengan lensa prime yang bukaannya lebar, terutama dalam kondisi gelap. Karena ISO bisa terjaga tetap rendah dan detailnya tentunya tinggi. Kalau bicara soal foto malam-malam tentunya flash ini harus dicoba ya. Ini menarik ya. Kalau mau asal-asalan hasil tentunya nggak asik, background jadi gelap. Tapi dengan setting flash yang tepat, kita bisa menggunakannya tanpa menghilangkan kenaturalan hasil foto. Yang penting objek terang tapi background nggak jadi gelap. Nah, jadi untuk fotografi kameranya terasa mumpuni, autofocus sigap, fitur mulai dari pemula sampai lanjutan tersedia di sini. Bahkan built-in flashnya juga sangat membantu. Oke, untuk kemampuan video. Nah, yang satu ini dirancang untuk kreator ya. Jadi kita tes satu persatu mulai dari vlogging. Untuk vlogging sambil jalan, kameranya terasa ringan dan mungil ya. Dipadukan dengan tripod kecil, ini pas banget rasanya. Lensa bawaan juga udah cukup baik nih harusnya ya, selama kondisinya mencukup terang karena bukannya di 4,5. Oke, untuk stabilisasi kami tetap menyarankan menghidupkan IS atau IS-nya dan kalau mudah ya pakai mode movie IS mode aja. Tapi memang ini membuat cropping jadi terasa sekali ya. Itu sebabnya pakai tripod kecil atau aksesoris Canon yang satu ini nih kalau untuk vlogging sambil jalan supaya lebih mudah handle kamera dan hasil perekamannya bukan hanya kelihatan muka kita doang. Nah, kalau nggak pakai stabilizer, IS dimatikan, cropnya seperti ini. Coba sekarang saya hidupkan. Oke, sekarang dihidupkan. Agak nge-crop ya, udah mulai agak nge-crop. Ini jaraknya kurang lebih sama terus. Sekarang saya hidupkan di mode enhance. Oh, oke. Di mode enhance jadi lebih tight crop banget ini jadinya ya. Jadi rapet banget. Tapi memang harusnya kestabilannya lebih mantap di mode enhance ini. Oke, kalau kita jalan, ya jadi seperti ini kalau tanpa stabilizer. Nah, ini nggak pakai stabilizer ya, nggak dihidupkan stabilizernya. Nah, ini kalau IS-nya dihidupkan ya, tapi belum mode enhance. Jadi ini baru dihidupin biasa aja IS-nya, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau stabilizer di enhance ini sudah harus agak jauh nih. Ini tangan gue udah harus mundur lebih jauh lagi. Nah, sekarang kita coba jalan. Jadinya seperti ini ya. Kestabilannya gimana? Lihat di background. Cukup stabil nggak backgroundnya? Kurang lebih gitu ya. Kalau ini tanpa image stabilizer, jalan ke depan, kurang lebih jadi kayak gini ya kestabilannya ya. Sekarang kita maju, tapi pakai stabilizer di on kan, bukan di mode enhance ya. Jadinya seperti ini. Kalau ini sekarang di mode enhance dan kita maju ke depan, kurang lebih seperti ini kestabilannya ya.
Oke, untuk audio kami merasakan bahwa mic bawaannya kurang gitu mumpuni, tapi tenang, ada beberapa cara untuk mengatasinya. Kita bisa pakai aksesoris mikrofon yang dipasangkan ke hot shoe mount, ya seperti ini, atau kita bisa menggunakan mic wireless tambahan dengan manfaatkan konektor mic di samping bodi si R50. Oke, kurang lebih seperti ini audionya dari mic internalnya si EOS R50, ya. Jadi ini nggak pakai tambahan apa-apa, saya ngomong aja begini di luar, dan kurang lebih suaranya seperti ini. Sekarang coba kita tes mic yang berikutnya. Oke, sekarang saya nambahin aksesoris mikrofon dari Canon. Ya, ini aksesoris resminya Canon ya, yang pakai konektor khusus di hot shoe itu. Nah, bagaimana suaranya kalau begini? Kalau untuk vlogging, mantepan ini atau pakai mikrofon internalnya tadi? Harusnya ini lebih asik ya. Oke, sekarang mari kita coba Movie for Close-Up Demos-nya. Sederhananya, fitur ini membuat kamera bisa fokus ke benda yang terdekat. Jadi kita bisa mendekatkan produk yang sedang kita review, misalnya ya, ke lensa tanpa khawatir kamera memaksa fokus tetap ke muka kita ya. Kelemahan mode ini mungkin adalah tidak adanya setting pencahayaan manual. Akan tapi, untuk rata-rata pengguna kreator yang pemula ya, yang syuting sendirian, fitur ini tetap berfungsi dengan baik. Kita masih bisa milih kualitas resolusi dan frame rate yang kita butuhkan. Ya, yang penting kan mudah dipakai gitu ya. Kalau saya angkat produk misalnya begini, jadi produk yang jelas muka saya nggak perlu jelas di sini. Yang penting produk yang mau didemokan itu yang jadi tajam. Jadi fokusnya ke arah benda yang paling dekat. Untuk pembuatan video secara vertikal tentunya bisa juga. Sayangnya menunya untuk video tuh nggak berotasi ke vertikal. Berbeda dengan menu pemotretan yang bisa berotasi ke vertikal. Semoga ini diupdate ke depannya ya. Tapi tenang, merekam dengan orientasi vertikal tetap memberikan playback di orientasi file video yang langsung jadi formatnya vertikal juga. Sama seperti smartphone aja. Nah, bicara soal smartphone, kita bisa menggunakan Canon Camera Connect di smartphone kita untuk mengimpor hasil perekaman video R50 ke smartphone. Asiknya, R50 ini punya format Light IPB atau format yang lebih ringan alias ukuran filenya itu lebih kecil. Jadi tidak makan storage smartphone terlalu banyak. Saran kami untuk kebutuhan sosial media itu pakai 1920x1080 60 fps Light IPB. Nah, setelah ditransfer di smartphone kita bisa dengan mudah mengedit video tadi untuk kebutuhan upload ke sosial media atau ke YouTube atau kebutuhan lainnya. Jadi asik ya. Kita bisa dapat video dengan kualitas tinggi bahkan dengan bokeh natural untuk upload ke sosmed. Oke, setelah memakai beberapa saat kalian merasa bahwa lens kitnya yang 18-45 ini sebetulnya cukup mumpuni. Dipadu dengan lensa 55-210 harusnya udah mantep nih rentangnya ya. Tapi kami melihat bahwa perpaduan EOS R50 dengan lensa 18-150 akan jadi lebih mantap lagi. Pertama, tentunya karena ringkas, nggak usah bawa dua lensa. Kemudian rentangnya udah mendekati ya, 150 dengan 200 ya mirip-mirip di sisi terpanjangnya. Kemudian ada keuntungan sekitar 1 stop lebih terang di sisi terlebarnya, di mana 18-150 ini terlebarnya ada di f3.5 sementara 18-45 di f4.5. Baru kali ini nih kami nemu bahwa lensa sapu jagat bisa punya spek bukaan yang lebih baik dibandingkan lens kitnya. Tentunya kalau ingin dapat kualitas gambar yang prima, kami menyarankan pakai lens yang prime atau single focal length ya. Karena bodi kamera ini mungil. Kalau dipadukan ke lensa zoom seri L yang besar ya bisa-bisa aja, tapi rasanya kurang pas ya dari sisi bentuknya. Ya jelas kalau pakai seri L kualitas hasilnya akan naik drastis. Tapi lensa yang fix atau lensa prime yang mungil itu rasanya jadi lebih pas aja. Kamera tetap ringkas, kualitas hasilnya naik kelas. Oke, kalau bicara harganya menurut kami EOS R50 ini berada di posisi yang sangat menarik. Kamera yang syarat dengan fitur untuk mempermudah pemula tapi sanggup diajak kerja lebih profesional ini dijual dengan harga kisaran untuk body only di kisaran 11 jutaan rupiah. Body plus lens kit 1845 sekitar 13 jutaan, body plus lens kit 1845 dan 55210 sekitar 17 jutaan. Harganya memang tidak bisa dibilang yang paling rendah untuk kamera kelas ini, akan tetapi untuk kemampuannya rasanya udah tergolong worth it ya. Apalagi kalau mempertimbangkan fitur-fitur untuk pemulanya tadi. Oke, hal yang perlu diperhatikan. Kamera ini ukurannya kecil, jadi gripnya kecil. Jadi jangan harap kita bisa dapat ergonomi seperti pada kamera berukuran normal atau besar. Penggunaan lensa besar pun jadi terasa sedikit aneh di EOS R50 ini, walaupun masih fungsional. Kemudian baterai kecil, untungnya baterai tipe ini udah banyak tersedia di pasaran ya. Saran kami sih kalau beli ini paling nggak punya ekstra 1-2 baterai cadangan lagi. Lalu, hot shoe-nya sudah pakai versi baru. Untuk mirrorless kelas ini rasanya masih nggak masalah ya, karena untuk ranah kreator yang fokusnya ke video, memang hot shoe ini ya akan jarang sekali dipakai. Jika dibutuhkan untuk flash pun ada adaptor sih. Dan kameranya masih punya flash built-in yang harusnya bisa dipakai untuk trigger flash studio juga.
ya nggak? Selain itu, dari built-in flashnya sih ini mumpuni. Kemudian fitur movie for close up. Sayangnya ini belum dipadu dengan manual setting untuk exposure, tapi sejauh ini kalian pakai sih nyaman dan memang sederhana sekali untuk pengguna yang awam. Lalu dia belum punya IBIS atau in-body image stabilizer, tapi mengingat harganya dan masih bisa pakai lensa IS ya, dan tersedianya electronic stabilization, rasanya sih ini masih bisa dimaafkan. Lalu perhatikan bahwa kalau ingin hasil yang maksimal memang butuh lensa yang berkelas. Lens kitnya cenderung ke arah kepraktisan penggunaan dan ukuran yang ringkas. Tapi tenang, kamera ini bisa menggunakan lensa dengan mounting RFS, RF, bahkan IF dan EFS kalau pakai bantuan adapter. Nah, dari sisi yang kami sukai, ini bodinya mungil. Ini adalah keunggulan tersendiri. Kameranya jadi sangat compact, mudah dibawa-bawa, apalagi kalau dipadukan dengan lensa yang mungil juga. Autofokusnya ini mantap dan kencang. Untuk kualitas foto, ini khas Canon banget sih ya. Fitur perekaman videonya juga mantap di sini, lengkap ya. Tersedia input untuk mikrofon, ini sangat bantu para kreator, meskipun memang belum ada tempat untuk jack headphone untuk monitor ya, tapi ini sudah sangat membantu. Kemudian tersedia banyak sekali pilihan lensa dengan bantuan adapter dari Canon sendiri. Bisa pakai EF tanpa kehilangan kualitas primanya. Lalu jika dibutuhkan, pengaturan kamera juga sangat lengkap seperti sebuah kamera profesional. Lalu uniknya, untuk beberapa orang mungkin kalau tangannya tidak sebesar saya, ini ergonominya disebut menyenangkan karena gripnya nyaman dan juga karena bobotnya yang tidak berat ya. Kemudian, kami bisa dengan mudah memperoleh setting yang mengizinkan syuting harian tanpa perlu banyak ngedit hasilnya. Ini sih klasik Canon sekali sih. Lalu aspek rasio juga udah lengkap, kekinian lah di sini ya. Untuk slow motion, R50 juga udah bisa merekam video Full HD 120 fps. Lalu bagi yang butuh, kamera ini bahkan live streaming friendly, bisa juga ya. Mode fotografinya itu beragam dari yang paling mudah sampai yang paling manual ada di sini. Mode perekaman video juga dibuat semudah mungkin untuk kreator. Close up demo, movie IS, HDR movie, dan tentunya ada mode-mode manual kalau kalian udah tahu setting apa yang mau digunakan. Ya, jadi sebenarnya kalau mau dicek detailnya lagi masih banyak keunggulan lainnya dari kamera yang satu ini, tapi yang dibahas tadi adalah yang signifikan setidaknya menurut kami. Oke, pertanyaan yang besar adalah EOS R50 ini untuk siapa? Ya, seperti yang berulang kali disebutkan, R50 ini terasa dirancang untuk konten kreator pemula yang ingin mulai belajar tapi ingin juga pakai kamera sampai ke level lanjutan. Mode pemulanya cukup banyak baik untuk foto maupun video. Color science Canon yang terkenal itu tertanam dalam R50. Jadi kalau mau coba eksperimen dengan mode manual pun, ya warna-warnanya masih tetap terkendali. Dan yang penting ya autofokusnya udah mantap banget. Jadi nggak pakai takut miss fokus baik untuk foto maupun untuk video. Nah, EOS R50 juga cocok untuk traveling. Bodinya mungil, nyaman, mudah dibawa-bawa kemana-mana. Dipadukan dengan 18-150, udah beres tuh. Satu lensa dibawa kemana-mana, beres ya. Kemudian untuk bodi kedua, ini juga bisa ya. Sebagai bodi kedua, pengguna sistem Canon seri R kalau ingin punya bodi kedua yang APS-C yang memudahkan untuk tele jadi lebih panjang, tapi maunya lebih ringan karena bodi kedua ya, jangan berat-beratin ya. Bisa milih R50 ini. Ya, pada akhirnya kalian merasa bahwa EOS R50 ini adalah sebuah kamera yang karakternya asik, seru, fun. Jadi kalau yang kalian cari adalah kamera mirrorless yang mudah dipakai, berukuran mungil, tapi menawarkan kualitas tinggi, rasanya R50 ini layak sekali untuk dilirik. Saya Deddy Irfan, Jaga TV.